Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan izinnya lah sehingga kami dari kelompok 1 dapat menyelesaikan video ini guna untuk memaparkan makalah kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Asya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Nur Hijrah Ramadhani dan yang kedua Andi Angga. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi pertama. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, konsep dan pengertian penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya penawaran. Penawaran adalah sejumlah produk, barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dan terjadi pada periode tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya 1. Harga barang itu sendiri. 2. Kemajuan teknologi. 3. Biaya input atau faktor produksi. 4. Adanya tingkat persaingan. 5. Ekspektasi atau harapan masa depan. Dan yang terakhir, harga pokok. Hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Dalam hukum ini dinyatakan bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harga tersebut rendah, berdasarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Maka sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain mempengaruhi penawaran tidak berubah. Slope kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Macam-macam penawaran. Apabila ditinjau dari jumlah barang yang ditawarkan, penawaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penawaran perorangan dan penawaran kolektif. Penawaran perorangan atau penawaran individu adalah penawaran dengan jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Sedangkan penawaran kolektif adalah penawaran yang disebut juga dengan penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran di pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Kurva penawaran bergeser ke kiri, artinya jumlah penawaran mengalami kenaikan. Namun ketika kurva penawaran barang bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan penawaran barang.